Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu dan dipermudah dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan. Amin. Baik, anak-anak ya kelas 6A yang soleh dan solehah, kita masuk ke pelajaran kedua bagian 3, masih tentang ketika bumi berhenti berputar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, kita bersama-sama nanti akan mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang kedua, menganalisis hikmah mempercayai hari akhir. Dan ketiga, mencontohkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baik, tanda-tanda hari akhir. Jadi secara garis besar, tanda-tanda hari akhir itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama, tanda-tanda kecil, di mana tanda-tanda kecil ini artinya hari akhir atau kiamat itu kalau secara teorinya itu belum dekat atau bisa dikatakan masih lama terjadinya hari akhir. Selanjutnya ada yang namanya tanda-tanda hari akhir besar, di mana tanda-tanda hari akhir besar ini menjadi tanda bahwasanya kiamat itu sudah benar-benar dekat dan sudah benar-benar akan terjadi, gitu ya. Adapun waktu kiamat itu tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga tidak tahu ya. Tidak tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda hari kiamat, memberikan peringatan kepada umat manusia melalui ayat-ayat Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan atau memberikan tanda-tanda kepada umatnya melalui hadis-hadisnya. Kita masuk ke tanda-tanda kecil datangnya hari akhir atau tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang pertama itu adalah banyak ulama muslim yang wafat. Kita ketahui bersama bahwasanya namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi untuk mencabut ilmu yang ada di muka bumi ini, Allah itu tidak menghilangkan ilmunya, itu tidak, tapi dengan cara mengambil orang-orang yang mempunyai ilmu, sehingga tidak bisa lagi menularkan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ini juga menjadi tanda hari akhir, karena kita ketahui bersama ilmu agama sebagai pegangan hidup atau sebagai petunjuk jalan bagi umat manusia yang harus senantiasa kita pentingkan. Kemudian yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Juga menjadi tanda-tanda kecil datangnya hari akhir.
Yang keempat, banyak laki-laki dan perilakunya itu menyerupai perempuan. Ataupun sebaliknya ya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Dan yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi terjadi. Seperti dulu kita tahu itu ada perang dunia ya. Terus kalau di Indonesia itu dulu perang melawan penjajahan, itu juga termasuk peperangan. Berikutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindak kriminalitas yang merajalela. Kita ketahui yang namanya minuman keras dan narkoba itu adalah barang yang sangat berbahaya. Sebagai umat muslim kita dilarang keras untuk mengkonsumsinya karena itu adalah barang haram. Kita harus senantiasa menjauhinya. Berikutnya nomor 7 yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Ini juga di zaman sekarang ini kerap bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun rasul, bahkan ada juga yang mengaku sebagai malaikat. Kita tidak boleh mempercayainya. Kita harus yakin bahwasanya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Dengan adanya tanda-tanda ini, artinya kiamat itu sudah bisa dikatakan akan benar-benar terjadi dan sudah dekat. Apa saja tanda-tandanya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah munculnya dukhon. Dukhon itu adalah asap. Asap yang di mana diceritakan bahwasanya dukhon akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang membuat orang kafir itu meninggal. Jadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat itu nanti munculnya asap yang akan mematikan seluruh orang kafir dan membuat penyakit terhadap orang-orang yang beriman. Berikutnya yang kedua adalah munculnya Dajjal. Diceritakan Dajjal itu adalah makhluk yang hanya memiliki satu mata, karena mata sebelah kanannya itu buta. Jadi diceritakan bahwa Dajjal akan membawa fitnah yang besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang tergoda dan juga mengikuti seruannya. Jadi Dajjal itu ancaman besar bagi umat Islam. Yang ketiga, munculnya binatang besar. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Dan dalam surat An-Naml ayat 82 disebutkan bahwasanya dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tanda-tanda besar selanjutnya itu matahari muncul dari arah barat. Kita tahu bahwasanya matahari itu adalah muncul dari timur. Ketika matahari sudah muncul dari barat, maka itu menjadi tanda bahwasanya kiamat akan segera terjadi. Berikutnya
turunnya Nabi Isa. Kita ketahui Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan kembali. Dalam surat Ali Imran ayat 55 dikatakan bahwasanya Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Saat hari kiamat besar nanti, Nabi Isa diturunkan kembali ke muka bumi untuk melawan Dajjal. Nanti akan terjadi peperangan antara Dajjal dan Nabi Isa. Berikutnya yang keenam adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada hari akhir. Sebelum hari akhir ya, di zaman akhir. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukan di Bukit Tursina. Jadi selain melawan Dajjal tadi, Nabi Isa juga nanti akan perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh adalah 3 penenggelaman bumi. Jadi, pada hari akhir nanti akan terjadi penenggelaman daratan muka bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat, bagian timur, serta Jazirah Arab. Jadi nanti kalau Jazirah Arab itu kan kita kenal sebagai daerah yang gersang panas itu ya. Justru ketika nanti di Jazirah Arab itu muncul air dan menjadi tenggelam, itu menjadi salah satu tanda bahwasanya kiamat besar akan terjadi. Nah, nanti akan menenggelamkan bagian tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir itu munculnya api yang mengumpulkan manusia. Dikisahkan bahwasanya kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam sesuai dengan hadis. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busro. Hadis riwayat Bukhari nomor 7118 dan diriwayatkan juga oleh Muslim nomor 2902. Nah, ini tanda akhir datanya hari kiamat itu adalah munculnya api. Wallahu a'lam. Itu adalah 8 tanda besar munculnya hari kiamat atau datangnya hari kiamat besar atau kiamat kubro. Baik. Materi yang berikutnya adalah kita belajar hikmah mempercayai hari akhir. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan sangat mudah dan Allah juga akan dengan sangat mudah untuk menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga kita harus semangat menjalankan amal kebaikan untuk sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti kita akan membutuhkan amal-amal kita, apa yang kita kerjakan di muka bumi, sedekah kita, ibadah kita, semuanya nanti akan menjadi bekal kita menuju alam akhirat. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah seperti berkelahi,
menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Karena kita ketahui hal-hal ini menjadi tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat, sehingga kita harus senantiasa menjauhinya. Nah, selain itu, perbuatan-perbuatan tersebut juga perbuatan yang dilarang, sehingga kita harus senantiasa ingat bahwasanya kita mempunyai prinsip. Orang hidup itu, umat Islam terutama, mempunyai prinsip bahwasanya kita harus senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bersikap jujur. Disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, sikap jujur ini sangat dibutuhkan. Jujur dalam, kalau anak-anak semua tentu saja jujur dalam mengerjakan tugas. Jadi anak-anak semua harus senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dengan jujur. Jujur kepada orang tua, jujur kepada teman, jujur kepada tetangga, dan lain sebagainya. Kita semua itu harus berperilaku jujur. Selanjutnya disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengatur kehidupan, disiplin dalam bersikap baik kepada sesama manusia, kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan, dan juga disiplin terhadap diri kita sendiri. Ini harus kita tanamkan sebagai tanda bahwasanya ketika kita disiplin, nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jadi ketika kita diamanahi sebuah pekerjaan, maka kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan anak-anak semua tentu saja sekarang adalah belajar, sehingga harus melaksanakan belajar dengan serius sebagai bentuk tanggung jawab. Yang selanjutnya, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar ataupun lingkungan sekolah. Berulang kali Pak Guru sarankan atau Pak Guru tegaskan bahwasanya kita harus senantiasa menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, apabila kita mendapati sampah yang berserakan, kita harus senantiasa bergegas mengambil sampah tersebut dan menaruhnya di tempat yang semestinya, itu tempat sampah. Selanjutnya, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, ini seperti contohnya melakukan sholat 5 waktu. Kita harus melakukannya tepat waktu. Begitu adzan berkumandang, kita langsung menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Adzan subuh, langsung sholat. Adzan duhur, langsung sholat. Adzan asar, langsung sholat. Adzan maghrib sampai adzan isya. Nah, itu namanya tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Selanjutnya, mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Ini juga, nah, misal ada tugas matematika, langsung dikerjakan. Ada tugas dari PJOK, langsung dikerjakan. Ada tugas agama, langsung dikerjakan saat itu juga. Karena yang namanya menunda itu nanti akan membuat kita kerepotan selanjutnya, ya. Akan merepotkan kita, karena kita akan terlena. Ternyata pekerjaan kita belum selesai, sudah ada tugas lagi. Akhirnya tugas kita menjadi kelihatan sangat banyak, sehingga kita menjadi malas untuk mengerjakannya. Nah, semoga anak-anak kelas 6A semua di sini dapat mengamalkan
semua di sini karena kita sudah belajar mempercayai atau beriman kepada hari akhir, kita juga harus mengamalkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Itu adalah hikmah mempercayai hari akhir. Baik, cukup sekian materi pada kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.